Lambat nah. Nanti karena surat panggilan deh. Hejo. Jalan cuy. Usai. Dah. Dah. Hari ini adalah hari Instruksi Gubernur NTT Victor Laiskodat agar pelajar SMA dan SMK masuk sekolah jam 5 pagi menimbulkan polemik tingkat nasional. Bangun pagi-pagi setengah mati, kasih bangun jam 7 mau ke sekolah, saya kasih bangun setengah mati. Ya. Sekarang kita kasih maju supaya kasih bangun cepat. Karena sekolahnya unggul. Bukan sekolah biasa, ini sekolah unggul. Alasan Laiskodat membuat kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi untuk mengejar ketinggalan mutu pendidikan justru dinilai menyesatkan. Kebijakan tersebut tidak melalui kajian ilmiah dari ahli pendidikan maupun musyawarah dengan masyarakat NTT. Kebijakan yang dinilai tidak matang dan berdasar itu bisa berdampak pada psikologi siswa-siswi. Saya concern terhadap anak-anak, Pak. Hati-hati, apabila ini membuat si anak menjadi tidak nyaman di sekolah atau dia berpikir menjadi drop, ini merusak mental, Pak. Hati-hati dengan ini, oke? Itu pertimbangan dari satu sisi, Pak. Bagaimana dengan sisi seorang guru yang mengajar si anak? Apakah dia nggak punya keluarga untuk mengurusi keluarganya? Iya, ada siapa nak? Nama siapa? Becky. Wih, IPS 4 tuh hebat. S3. Anggota DPRD NTT Komisi 5 fraksi Perindo Jonathan Numbatonis menilai penerapan kebijakan kontroversial Laiskodat tidak melibatkan DPRD. Kita instruksikan untuk bersama komisi memanggil Kepala Dinas P&K Provinsi NTT untuk diadakan RDP, rapat dengar pendapat agar bisa diberikan masukan-masukan sesuai dengan fungsi kontrol dewan. Orang tua siswa pun merasa keberatan dengan kebijakan sang gubernur. Jam 5 itu jamnya orang, kalau di pasar orang berjualan, anak-anak sekolah ini kan bukan orang-orang yang jualan di pasar. Efektivitas belajar mengajar di jam 5 pagi masih jadi pertanyaan, sejalan dengan sindiran-sindiran publik kepada Pemprov NTT. Narasi-narasi seperti jika siswa bersekolah di jam 5 pagi, bukankah Pemprov juga sebaiknya bekerja jam 5 pagi? Sudah diterapkan di sejumlah sekolah di NTT, kebijakan Victor Laiskodat terus dikritisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Masuk sekolah jam 5 pagi di NTT masih terus menuai polemik. Bagaimana tanggapan orang tua siswa terkait kebijakan tersebut? Sudah terhubung bersama kami Joy Rihiga, orang tua siswa SMA Negeri 1 Kupang. Selamat malam, Pak Joy. Selamat malam. Oke, kalau sekarang di Jakarta sudah hampir pukul 10, artinya di sana sudah pukul 11 ya, Pak ya? Ya benar, harusnya kami sudah tidur untuk besok bangun pagi mengantar anak. Oke, artinya anak Bapak yang bersekolah di SMA Negeri 1 Kupang sudah istirahat ini, Pak? Sudah. Iya, karena harus istirahat lebih cepat. Karena kita dengar dia masuk sekolah jam 5 pagi. Biasanya bangun jam berapa, Pak? Persiapan ke sekolah jam 5 pagi? Biasanya bangun jam 6, setengah 6 untuk siap ke sekolah. Dengan adanya waktu jam 5, berarti mereka harus bangun dari jam 4 pagi untuk sarapan dan siap menuju ke sekolah. Oke, jarak dari rumah ke sekolah berapa jauh, Pak? Sekitar 2 km. 2 km. Biasanya berkendaraan atau berjalan kaki? Kadang dengan angkutan umum, kadang diantar oleh orang tua. Oke, nah kalau diantar atau kendaraan umum nampaknya bisa lebih aman ya Pak ya. Ini juga menarik Pak, sebelum masuk sekolah dipastikan anaknya bisa aman nggak itu Pak? Karena berangkatnya subuh betul itu, masih gelap ya Pak. Itu yang sedang menjadi kecemasan yang luar biasa yang dihadapi oleh kami orang tua murid. Sebab di jam-jam seperti itu adalah jam-jam yang rawan untuk anak-anak pergi ke sekolah, apalagi anak-anak siswi perempuan. Kebetulan anak saya adalah perempuan. Kami sangat khawatir berangkat dengan jam seperti itu, karena kalau di Kupang itu masih gelap, matahari belum terbit, dan di Kupang itu tidak ada kendaraan umum pada jam-jam seperti itu untuk mengantar anak-anak sekolah. Oke, kalau masuk jam 5 pagi
Artinya pulang sekolah jam berapa, Pak? Jam 11. Oh, jam 11. Biasanya kalau pengakuan anak Bapak ketika bersekolah masuk jam 5 pagi, ini sudah berjalan ya, Pak ya? Apakah gurunya sudah pada di tempat dan langsung belajar begitu, Pak? Sesuai dengan pengakuan anak-anak, mereka langsung belajar. Cuma memang ada cerita-cerita unik dari anak-anak bahwa ada banyak anak-anak yang harus mandi di sekolah. Mereka dari rumah bawa sabun, bawa sikat gigi, karena mereka tidak sempat bersiap untuk menuju ke sekolah. Dan di Kupang sekarang lagi cuacanya dingin. Jadi kalau mandi pagi-pagi mungkin anak-anak merasa terganggu. Oke, mandi pagi di sekolah supaya nggak telat. Itu satu hal ya Pak ya, jangan sampai ada yang harus menginap juga di sekolah Pak, supaya nggak telat untuk menghindari nantinya ada sanksi dan lain sebagainya begitu ya Pak. Tapi satu hal saja Pak ya yang ingin kami berikan waktu kepada Anda, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah terkait dalam hal ini Pemprov Nusa Tenggara Timur agar kebijakan ini dikaji ulang? Jujur bahwa kami sebagai orang tua mau anak-anak kami itu disiplin, belajar dan menjadi anak-anak yang bisa masuk ke universitas terbaik. Tapi yang menjadi kecemasan kami bahwa di jam 5 pagi itu tidak ada fasilitas yang memadai di mana anak-anak itu bisa pergi ke sekolah. Di Kupang, anak-anak pergi ke sekolah itu menggunakan kendaraan umum, persentasenya masih tinggi. Sekitar 50-60% itu masih menggunakan kendaraan umum. Sementara kendaraan umum atau angkot pada jam 5 pagi itu belum beroperasi. Di Kupang kendaraan umum itu beroperasi pada jam 6, itu juga belum semua. Itu yang menjadi kekhawatiran orang tua, kenapa mereka meminta supaya pemerintah mengkaji ulang aturan yang mereka tetapkan. Intinya anak-anak harus aman, nyaman untuk sampai ke sekolah. Karena kekhawatiran orang tua adalah hal-hal yang jahat menimpa anak-anak pada saat mereka pergi sekolah. Itu saja. Harapannya itu tidak akan terjadi. Terima kasih Pak Joy, orang tua siswa SMA Negeri 1 Kupang yang sudah menyiapkan waktunya kepada kami untuk menjelaskan bagaimana kekhawatiran orang tua terkait dengan aturan tersebut. Pemirsa, MNC Peduli melalui program MNC Love Donation kembali menggelar aksi sosial donor darah bekerja sama dengan unit transfusi darah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Digelar di Anus Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Pelaksanaan donor darah ditinjau langsung Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo. Ratusan karyawan MNC Group di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat antusias mendonorkan darahnya dalam MNC Love Donation yang digelar MNC Peduli. Bekerja sama dengan unit transfusi darah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, donor darah ini ditinjau langsung Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. HT juga memberi semangat kepada karyawan MNC Group yang mendonorkan darahnya. Kebutuhan darah itu selalu ada. Jadi kita mau mengundang setiap dari karyawan untuk ikut serta karena kita semua punya darah dan bisa membagikan darah gitu ya. Jadi mungkin kita ingin mengajak gitu di mana semua bisa belajar untuk berbagi kasih melalui darah yang mereka miliki. Pada saat diambil darahnya ternyata penelitian yang dilakukan di luar itu juga ada beberapa penyakit kanker yang bisa disebutkan berfrekuensi lebih rendah pada orang yang rutin donor. Donor darah bukan hanya memiliki makna berbagi dengan orang lain, tetapi juga berdampak pada kesehatan si pendonor. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea menilai pemeriksaan bukti oleh penyidik cacat hukum. Informasinya saat lagi untuk Anda.